Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial sablon DHT menggunakan kertas transfer paper DHT 100 gram. Dan di sini kita juga akan menggunakan pasta putih sablon DHT. Nah, dua media ini media utama yang akan kita gunakan untuk sablon. Untuk kertas transfer paper DHT ini hanya ada satu sisi ya. Nah, yang bertuliskan transfer paper DHT ini tidak untuk di print. Yang kita print sebaliknya ya, yang bagian yang kosong seperti itu. Oke, langsung saja kita coba print dan kita lihat hasil cetaknya ya. Di sini saya menggunakan printer Canon ya. Jadi untuk transfer paper DHT ini kita bisa menggunakan tinta original atau tinta dye base atau tinta dye art. Nah, di sini saya menggunakan tinta dye art fotografi agar hasilnya juga lebih bagus ya. Oke, kita coba lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini tinta dye art fotografi dari Grosir Tinta Printer. Untuk printernya kita menggunakan printer Canon G2010. Nah, ini hasil cetaknya, kita tunggu. Jadi buat kalian yang memiliki printer namun tintanya masih dye base atau tinta biasa, kalian juga bisa sablon di kaos. Hasilnya juga sudah cukup bagus, tahan lama juga, bisa sablon di kaos berbagai warna. Nah, nanti kita akan coba sablon di kaos berwarna hitam ya. Nah, ini hasil cetaknya untuk tinta dye art fotografi ya. Nah, tajam ya warnanya ya. Sini kita menggunakan kertas transfer paper DHT. Oke, kita akan proses selanjutnya ya. Jadi prosesnya untuk hasil cetak ini kita cetak mirror terbalik, lalu kita olesi pasta sablon DHT. Ini pasta putih, jadi sebagai underbase ya. Jadi seperti ketika kita sablon DTF itu dia menggunakan tinta putih. Nah, ini pengganti tinta putih karena kita menggunakan printer Canon, tidak ada tinta putihnya, kita menggunakan pasta putih sablon DHT. Oke, kita proses untuk pengolesan, nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya. Oke, ini hasil cetak kita tadi yang sudah kita proses sablon ya. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu kita olesi pasta putih. Jadi prosesnya kita cetak, olesi pasta putih satu kali, kita press menggunakan setrika, lalu setelah itu kita olesi pasta putih kedua, baru kita beri powder ya. Kita beri powder DHT. Nah, setelah pemberian powder, selanjutnya kita hot gun sampai seperti ini hasilnya ya. Ini sudah kering, jadi seperti karet ya. Nah, seperti ini. Nih, jadi ini sudah matang ya powdernya. Nah, setelah matang seperti ini proses selanjutnya kita akan kelupas. Nah, untuk pengelupasannya kita cuci ya. Kita cuci. Setelah bersih, nanti kita akan mendapati hasil sablon kita itu berupa pasta yang sudah jadi karet ya. Di karet. Jadi di sini nanti ada gambar ya, seperti karet. Baru nanti kita proses lanjutan untuk cutting, dan agar dia bisa tahan lama karena kita menggunakan tinta base-nya itu masih dye, masih air ya. Itu kita pilok clear
Nah, setelah itu baru kita press ke kaos. Nah, memang prosesnya agak panjang, namun hasilnya juga cukup bagus ya. Bisa kita press di kaos berwarna hitam ataupun warna-warna yang gelap. Itu. Oke. Ini kita lanjutkan untuk proses cucinya. Kita bersihkan untuk kertas transfer papernya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke, hasil cetak kita tadi seperti ini ya. Nah, setelah kita proses lalu kita bersihkan, kita cuci, ini hasilnya. Jadi dia jadi karet. Karet ini hasil dari pasta putih yang kita oleskan tadi ya. Dan juga untuk bagian belakang sini sudah kita beri powder ya, sebagai perekat di kaos. Jadi nanti ketika kita press ke kaos itu dia akan merekat dengan sempurna ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi seperti karet ya. Dan nanti ketika kita press bisa tipis, bisa menyatu dengan kaosnya, bisa bagus. Oke. Nah, ini menggunakan tinta dye art fotografi. Ini hasil cetak di transfer paper DHT. Lalu ini hasil proses pengolesan pasta. Dan ini belum kita cutting ya. Nah, setelah ini akan saya proses cutting biar rapi hasilnya sesuai dengan pola gambarnya ya. Ini kan masih cutting seadanya untuk pembersihan saja. Ini sudah kita bersihkan. Oke, kita lanjut proses berikutnya, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke, ini hasil cutting kita ya. Jadi sudah kita potong sesuai pola gambarnya. Nah, ini tinggal kita kelupas. Ini saya tempel di media stiker ya, agar memudahkan untuk cutting. Nanti tinggal kita kelupas lalu kita press ke kaos. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nanti akan kita coba press di kaos dan akan saya tunjukkan hasilnya. Untuk proses-prosesnya sudah ada di video YouTube saya sebelumnya ya. Jadi kalian bisa menanyakan hal-hal yang tidak dipahami dalam proses sablon ini. Namun di video-video saya sebelumnya prosesnya sudah ada ya. Jadi ini memang saya buat singkat videonya. Tinggal nanti bisa ditanyakan hal-hal yang belum dipahami. Oke. Saya akan coba proses ya. Oke, ini adalah perbedaan sablon DHT dari teknik sablon-sablon sebelumnya ya. Jadi karena kita menggunakan tinta dye base agar hasilnya kuat, tahan lama, dicuci juga dia tidak luntur ataupun pudar, maka kita akan pilok ya. Kita pilok dulu hasil proses sablon kita ini tadi ya, sebelum kita press ke kaos ya. Nah, untuk piloknya tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Ini pilok clear namun tipis saja agar hasilnya tetap tipis ketika kita press ya di kaosnya dan tidak terlalu kaku ya. Kita coba semprot ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira sudah cukup ya, seperti itu aja. Kita diamkan sampai benar-benar kering ya. Ini sudah rata, kita diamkan biar kering dulu. Setelah kering baru kita press ke kaos. Oke, kita akan coba press hasil proses sablon kita tadi ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini yang sudah kita pilok clear. Nah, dengan tinta dye base lalu kita pilok clear, tentu saja akan lebih kuat, tahan lama ya.
ketika nanti dicuci ataupun digunakan harian ya. Nah, kita letakkan di tempat yang ingin kita press seperti ini. Kita coba untuk press di kaos berwarna hitam ya. Nah, jangan lupa kita lapisi dengan back sticker seperti ini, baru kita press. Oke. Nah, panasnya full pakai setrika. Sambil ditekan ya. Jadi hasil sablon ini jika kita press beberapa kali itu dan jangka waktu agak lama seperti itu, dia tetap kuat ya. Oke, saya kira cukup ya ini untuk hasil proses sablon kita menggunakan transfer paper DHT 100 gram dan pasta putih sablon DHT dari Grosir Tinta Printer, dan sudah kita press di kaos berwarna hitam. Hasilnya juga sudah bagus ya, seperti ini. Jadi buat kalian pengguna tinta dye base, kalian bisa sablon kaos dengan proses sablon DHT seperti tutorial dari Grosir Tinta Printer. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat.